Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis ba'dal asr, seperti biasa setelah sholatil asr kita memberikan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Al-Hidayah Syarah dari Al-Baiquniyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-10. Dan di sesi yang ke-10 masih kita melanjutkan di syarat yang pertama dari hadis yang sahih, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan masuk kepada syarat adl dan syarat ad-dhabt dan yang lainnya. Namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Yang mentasmi al-matan siapa yang siap? Nasr, Maura, Rahmat, Ibu Qatadah, Abu Umair, Muhammad Abdurrahman, Sari. قال البيقوني رحمه الله وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب منه قول وفعل فهو موقوف ذكر ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب مروى راوي فقط. قال البيقوني رحمه الله وكل ما قلت رجاله على فضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر ومرسل منه الصحابي وسقط وقل غريب ما روى راو فقط. قال مالك رحمه الله تعالى كذلك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مرضي اثنين أو ثلاثة مشهور مرضي فوق ما ثلاثة عن عن عيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يشب. قال مالك رحمه الله تعالى وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما عرفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف ذكر. قال البيقوني رحمه الله تعالى وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل ثم على وصف أتى مثل ما والله عن بان الفتى كذلك قد حدثني قائمة كذاك قد حدثني قائمة أو بعد أن حدثني تبسما. قال البيقوني رحمه الله تعالى إتمام الله عن بني الفتى كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah fi mandumatihi
Awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al. Maka di alinea yang kedua ini dari syair yang pertama, isnaduhu wa lam yushadda aw yu'al, maka alhamdulillah telah selesai kita dari syarat yang pertama dari syarat hadis yang sahih. Maka hadis yang sahih diharuskan ittisal al-isnad. Kemudian berkata Asy-Syaikh walam yushadda au yu'al. Dari syarat yang kedua dan syarat yang ketiga, syarat yang kedua hadis sahih itu tidak boleh hadis syadz. Dan hadis yang syarat yang ketiga, hadis itu yang sahih harus tidak mu'al. Maka syarat yang disebutkan oleh penulis barakallahu fikum syarat an-nafi. Karena syarat itu bisa berupa isbat seperti pengisbatan ittisal al-isnad. Dari syarat hadis sahih harus ditetapkan sanadnya bersambung seperti itu. Dan rawihi adlun dhabitun. Dari syaratnya juga rawinya harus mempunyai adalah dan mempunyai hafalan. Dan syarat yang manfiyah atau syarat yang salbiyah yang menafikan adalah tidak hadis syadz dan tidak hadis mu'al. Maka untuk syarat yang kedua dan yang ketiga, karena dia itu penafian dan permasalahan hadis syadz dan hadis mu'al akan kita bahas secara rinci kelak, maka kita akhirkan sebentar. Maka sekarang kita masuk kepada syarat yang keempat dan kelima, karena hadis syadz dan hadis mu'al akan datang secara khusus, maka kita akhirkan. Maka sekarang kita masuk kepada syair yang keempat. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Maka dari syarat yang keempat dan kelima, yarwihi adlun, bahwa syarat hadis yang sahih, semua rawi-rawi yang ada di dalam sanad sampai kepada pembicara, baik kepada sahabi, kemudian dari nabi, atau dari tabi'i, meriwayatkan dari sahabat, yang jelas sanad itu harus rawi-rawinya adlun, orang yang adl. Ini syarat yang keempat. Dan syarat yang kelima, harus dhabitun, mempunyai hafalan. Maka pembahasan kita insya Allah pada kesempatan hari ini, karena kita akhirkan syarat yang kedua dan ketiga, ada musyudud wal illah, maka kita masuk kepada permasalahan syarat yang keempat. Maka berkata Al-Baiquni rahimahullah, yarwihi adlun, di mana rawi-rawinya adalah mempunyai sifat adl. Seperti disebutkan di Nadim, yarwihi adlun. Maka apa definisi al-adalah? Al-adl maknanya adalah al-adalah. Adalah tu rawi. Rawi ini syaratnya harus mempunyai adalah. Harus diterima sebagai seorang rawi hadis. Maka rawi-rawi hadis yang mempunyai adalah, yang diterima periwayatannya, dia itu mempunyai syarat khusus dalam permasalahan seseorang dinamakan mempunyai adalah. Adalatu rawi. Seseorang mempunyai akhlak, adab di dalam meriwayatkan. Maka apa itu adab dan akhlak dari seorang rawi sampai disebutkan dia mempunyai adalah? Telah disebutkan oleh Al-Iraqi rahimahullah, seperti dinukilkan oleh As-Sakhawi di Fathil Mughith, di syarah dari Alfiyah Iraqi. Maka Imam Al-Iraqi mempunyai Alfiyah dari ilmu hadis, seperti Ibnu Malik di Lughatil Arabiyah mempunyai Alfiyah.
Maka Al-Iraqi mengatakan bi an yakuna musliman da aqlin qad balagal hulma salimil aqli min fiskin au hurumi muru'atin. Maka syarat dari seseorang mempunyai adalah sehingga diterima hadisnya, pertama, dia harus seorang muslim. Kedua, da'aklin, mempunyai akal, akalnya penuh. Qad balagal hulma, dan telah balik. Salimul fi'il, min fiskin. Dan syarat yang keempat, dia selamat dari kefasikan. Au hurumi muru'ah, atau tidak mempunyai muru'ah. Dia harus terbebas dari kefasikan dan hurumi muru'ah, dan perbuatan akhlak-akhlak yang tidak pantas di kalangan manusia. Maka dari sini kita mengetahui seorang muhaddits, seseorang yang meriwayatkan hadis Nabi, maka dia itu harus terpenuhi 5 syarat. Awas, perhatikan 5 syarat ini. Tidak sembarangan orang meriwayatkan hadis kemudian diterima. Dan prakteknya di zaman sekarang mungkin kita katakan telah habis periwayatan hadis. Namun tetap periwayatan dari ucapan manusia seperti seorang dai meriwayatkan dari Nabi, maka itu juga meriwayatkan hadis dari ucapan Nabi, dari ucapan Allah. Maka dilihat apakah dia mempunyai adalah atau tidak. Maka kita mengambil ilmu dari orang ini atau tidak. Dia sebagai ustadz, maka kita ambil ilmunya atau tidak. Dia sebagai da'i, apakah kita mengambil ilmunya darinya atau tidak. Maka syarat yang pertama, an yakuna musliman. Maka syarat seorang muslim disyaratkan oleh para ahli hadis dari syarat al-adalah, adalah turawi. Dari syarat yang kedua mempunyai adalah, dia harus seorang muslim. Maka syarat ini inda tahammul wal ada. Maknanya di saat dia mendengar hadis dari gurunya dan di saat dia meriwayatkan kepada murid-muridnya. Harus dalam keadaan muslim. Ini syarat yang pertama. Oleh sebab itu, Muhammad ibnu Sirin seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim di muqaddimahnya, muqaddimah Imam Muslim, mengatakan inna hadal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Bahwa sungguhnya periwayatan ini adalah pelajaran ini, ilmu agama ini adalah agama. Maka ambillah ilmu-ilmu agama itu dari orang-orang yang kalian percayai agamanya. Maka inna hadzal ilma dinun. Sungguhnya agama ini, ilmu-ilmunya adalah bagaikan agama. Maka kalian mengambil dari orang-orang yang terpercaya agamanya. Ucapan Muhammad ibnu Sirin sanadnya sahih kepada Ibnu Sirin seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun di sana ada yang menisbatkan kepada Nabi. Nabi yang mengatakan inna hada dinun, inna hadal ilma dinun, fangduru aman ta'khuduna dinakum. Namun sayang penisbatan kepada Nabi dhaifun jiddan. Dikeluarkan oleh Imam Adi di muqaddimah kitabnya Al-Kamil dan Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Akhlaqur Rawi wa Adamus Sami' dari jalan Khalid ibni Da'laj an Qatadah an Anas dari Nabi marfu'an. Maka telah datang dari Nabi lafaz ini. Inna hadal ilma dinun fangduru ahadukum aman ta'khuduna dinakum. Maka di sanadnya ada Khalid ibnu Da'laj meriwayatkan dari Qatadah dari Anas, maka Qatadah imam, Anas sahabi, meriwayatkan dari Nabi, tidak masalah. Namun Khalid ataupun Khalid ibnu Da'laj
maka dia rawi yang madhur. Maka cukup dengan ucapan Imam Ibnu Sirin ini yang sahih. Adapun disebutkan oleh para ulama, boleh apa tidak seorang kafir yang mana dia itu pada saat itu masih kafir mendengar dari Nabi. Bisa jadi seorang kafir mendengar dari Nabi, terutama di saat di Makkah, di mana Nabi mendakwahi kebanyakan manusia dalam keadaan kesyirikan. Maka Umar pada saat itu masih dalam kesyirikan, dan sahabat yang lain masih dalam kesyirikan. Maka bisa jadi mereka, orang-orang musyrik kafir ini, mendengar dari Nabi, dan menghafal dari Nabi, dan bahkan sebab masuknya Islam karena mendengar ucapan dari Nabi. Maka pada saat itu dia dalam keadaan kafir mendengar. Maka bolehkah diterima hadisnya? Dijawab, jika dia masuk Islam kemudian meriwayatkan hadis yang dia dengar di saat dia masih kafir, maka diperbolehkan oleh para ulama, sehingga orang-orang yang dulunya kafir kemudian masuk Islam dan meriwayatkan apa yang dia dengar di saat kafirnya, termasuk dari al-adalah. Selama dia masuk Islam dan meriwayatkan dari apa yang dia dengar waktu kafir, maka ini hukumnya boleh. Dan ini banyak. Di antaranya seperti periwayatan dari hadis. Contohnya di kisah masuknya Islam seseorang yang tadinya musyrik kafir. Kemudian dia mendengar ayat Al-Quran. Maka kemudian dia masuk kepada Islam. Syahidnya di sini dia mendengar ayat Al-Quran di saat dalam keadaan kafir. Kemudian setelah mendapatkan hidayah, kemudian dia masuk kepada Islam dan menyebarkan hadis ini, maka di sini hukumnya boleh. Seperti datang hadis dari Jubair ibn Mut'im. Yang mana di sini dikisahkan Jubair ibn Mut'im yang pada saat itu masih dalam keadaan kafir. Kemudian dia mengatakan, Sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqra fil maghrib bitur. Wa dzalika awwal ma waqara al-imanu fi qalbi. Maka kata Jubair ibn Mut'im yang masih pada saat itu kafir, aku mendengar Nabi membaca surat Tur di saat sedang sholat. Dan di zaman dulu belum ada mikrofon. Maknanya Jubair ibn Mut'im mempersaksikan bagaimana Nabi sholat. Maka di sini seperti saya bilang, bahwa pada zaman itu orang-orang kafir dengan muslim mereka hidup bersama, dan orang-orang musyrik melihat keadaan Nabi. Maka di saat membaca surat Tur, terutama ucapan Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Berkata Jubair ibn Mut'im, dalika awal ma waqaral iman fi qalbi. Dan di riwayat yang lain disebutkan wa kada qalbi an yatira. Wa kana qalbi an yatira. Di saat aku mendengar ayat ini, seakan-akan hatiku melayang melihat keadaan kehidupan dari orang-orang musyrik. Maka awal ma waqaral iman fi qalbi. Di saat pertama kali iman masuk kepada hatiku, di saat Nabi membaca ayat ini. Maka ayat ini
Mungkin antum telah hafal maknanya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka dicipta dari tidak ada kemudian menjadi ada, ataupun mereka itu yang justru menciptakan? Atau apakah diciptakan langit dan bumi dan mereka tidak mengimani dari penciptaannya? Dan apakah mereka mempunyai makhzan-makhzan di sisi Allah sehingga mampu mereka untuk menciptakan segala sesuatu? Atau mereka itu diciptakan oleh Allah dan seterusnya? Kada qalbi an yatir, maka hatiku seakan-akan melayang. Syahidnya di sini Jubair ibn Mut'im mengisahkan Nabi membaca surat Tur sudah muslim apa belum? Belum. Dan ini yang menyebabkan dia masuk kepada Islam. Maka dari sini dicontohkan dari hadis tadi, boleh seorang kafir di saat melihat kejadian dari Nabi dan meriwayatkan dari Nabi masih dalam keadaan kafir, namun di saat masuk Islam kemudian meriwayatkan dan dia seorang muslim, maka baru diterima khobarnya. Maka khobar ini dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana diriwayatkan dari berbagai jalan seperti yang disebutkan tadi, an yakuna musliman. Maka ini syarat yang pertama. Di dalam syair disebutkan bi an yakuna musliman dza aqlin qad balagul hulma salimul fi'li minil fisq au hurumi muru'atin. Maka ini syarat yang pertama, harus dia itu dalam keadaan berakal. Kemudian disebutkan tidak diterima khobar kecuali dia itu sudah balik. Di dalam pendalilan yang lain disebutkan bahwa muslim yang du'aklin wa balighin, dia itu harus mempunyai akal dan sudah balik. Maka syaratnya seperti dia dalam hadis yang pernah kita dapati di dalam permasalahan surut siam di Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkam Siyami Ramadan telah kita bahas. Hadis dari Aisyah. Datang juga hadis dari Ibni Abbas yang mauquf tetapi mempunyai hukum yang marfu. Disebutkan oleh Nabi, rufi al-qalam an thalathah, anin naim hatta yastayqid wa anil gulam hatta yahtalim wa anil majnun hatta yafiq. Maka dari syarat yang ketiga, syarat yang kedua dan juga syarat yang ketiga setelah Islam adalah mempunyai akal dan balik. Maka di sini makna mempunyai akal, tidak boleh seorang rawi dalam keadaan gila. Bagaimana dia mau diambil hadisnya dalam keadaan gila? Maka dari sini kenapa di pelajaran-pelajaran yang lalu dalam pentakhrijan hadis, Fulan ibnu Fulan ditinggalkan hadisnya karena ikhtilat. Apa ikhtilat? Pikun. Maknanya dia sudah tidak mengetahui dari ucapannya yang dia ucapkan, pikun, seperti hukumnya orang gila. Maka para muhaditsin jika didapati bapaknya sudah mulai pikun, dilarang untuk meriwayatkan hadis kecintaan kepada bapaknya. Agar bapaknya dulu itu meriwayatkan hadis di saat akalnya penuh, sudah. Di saat pikun ditutup, tidak boleh meriwayatkan hadis. Maka dijaga dia dari periwayatan hadis, jangan keluar, jangan ke masjid meriwayatkan hadis. Karena sudah dalam keadaan pikun.
Karena di saat dibiarkan orang tuanya dalam keadaan pikun, apalagi pikun yang sudah tidak tahu dirinya. Seperti disebutkan oleh para ulama, aku mendapati si fulan yang tadinya imam, kemudian mendapati dia dalam keadaan ikhtilat wa tasilu lu'abuhu. Maka airnya mengalir dalam keadaan pikun. Maka seperti itu tidak diterima hadisnya. Maka orang-orang yang mukhtalit, yang waktu mudanya dia kuat hafalannya, kemudian waktu tua pikun, tidak dijaga sehingga meriwayatkan hadis. Akhirnya banyak hadis yang keliru di akhir umurnya, maka orang ini bisa jadi didoifkan oleh para ulama secara mutlak selama tidak diketahui siapa yang mendengar di waktu dia masih muda dan siapa yang mendengar di saat telah pikun. Maka di sini min babil aula orang-orang yang tidak mempunyai akal sama sekali. Maka orang-orang yang gila itu tidak diterima hadisnya. Bagaimana dia akan mengatakan haddatsana fulan an fulan dan meriwayatkan dari Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka lihat, Ahlus Sunnah as-Salafi tidak menerima khobar dari wali-wali yang gila. Kecuali siapa? Orang-orang sufi. Orang-orang sufi mereka menyebutkan bahwa kelompok wali-wali itu terbagi-bagi. Ada yang wali majdub. Contohnya mereka orang-orang yang gila. Gondrong, telanjang dada, terus merokok, berjalan di jalanan, telanjang kaki, telanjang dada. Dianggap wali. Akhirnya disalami, minta barokah. Akhirnya minta didoakan. Akhirnya orang gila ini, namanya juga gila, akan berkata, ya, amin, amin, amin. Apa amin? Dan itu terjadi di mana-mana. Maka kelompok as-sufiyah menjadikan mereka para wali itu wali majdzub. Maka orang-orang yang tidak usah disebutkan namanya, mereka gila. Dan diminta barokahnya, diminta doanya, dan diterima ucapan-ucapannya. Kadang-kadang minta nasihatnya, wahai syekh, apa yang harus saya lakukan? Maka orang ini akan berkata mengelantur, makanya dilakukan sebagai amalan soleh. Maka di dalam Islam, terutama ahli sunnah, orang yang sehat akalnya, itulah yang diterima hadisnya. Maka orang-orang gila tidak diterima hadis. Maka syarat yang kedua dan ketiga, selain pertama tadi Islam, syarat adalah dia mempunyai akal penuh dan dia sudah balik. Pendalilannya seperti hadis Aisyah, rufi al-qalam an salat, bahwa pena itu diangkat dari 3 manusia. Pertama, orang yang tidur sampai dia bangun, dan orang yang masih kecil sampai dia balik, dan orang yang gila sampai dia itu diangkat kegilaannya, sembuh dari kegilaannya. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Al-Hakim dan yang lainnya dari jalan Hamad ibnu Salamah an Abi Sulaiman an Ibni Abi Sulaiman an Ibrahim an-Nakhai dari Al-Aswad dari Aisyah. Maka hadis ini semua rijalnya thiqat kecuali Ibnu Abi Sulaiman dan dia adalah rawi yang saduq, maka hadis ini hasanun lidati. Kemudian diperkuat hadis yang hasan lidatihi ini dengan jalan dari athar ataupun jalan dari Ibnu Abbas. Jalan dari Ibnu Abbas diriwayatkan berbagai jalan dari Abu Daud, An-Nasai dan yang lainnya, marfu dari Nabi, an Ibnu Abbas dari Nabi. Maka yang rajih dia itu mauquf dari ucapan Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ali. Maka Ali mengatakan kepada Umar di saat menfatwakan Umar untuk dirojam perempuan yang berzina, dan hakikatnya benar fatwa ini. Jika perempuan berzina apalagi telah menikah maka dirojam. Namun yang jadi masalah setelah dipertanyakan ternyata perempuan ini perempuan yang gila. Maka kalau dia perempuan gila tidak boleh dirojam karena ucapan Nabi terangkat 3 perkara atasnya. Karena dia gila. Maka oleh sebab itu datanglah Ali radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang cerdas kepada Umar.
kenapa engkau merojam perempuan ini padahal perempuan ini gila? Akhirnya dipulangkan kembali untuk tidak dirojam karena memang gila. Maka ini adalah hadis mauquf dari Ali, namun hukumnya marfu karena Ali mengatakan ama sami'ta ama hafidta, tidakkah engkau mendengar ataupun engkau telah hafal wahai Amirul Mukminin bahwa 3 perkara tidak boleh dihukumi. Di antaranya orang yang gila maka tidak boleh dirojam karena dia gila. Maka dari sini menjadi pendalilan bagi kita telah datang 2 riwayat dari Ibnu Abbas dan dia mauquf lahu hukmu rafa dengan hadis Aisyah, dan hadis Ibnu Abbas dirajihkan dia mauquf oleh Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya. Maka hadis ini hadis yang sahih lidati. Maka oleh sebab itu 3 syarat ini